Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devis Kalvianti, biasa dipanggil Devis dengan NIO 543911. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum penginderaan jauh mengenai pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Nah, tujuannya yang pertama adalah mampu menjelaskan beragam jenis citra satelit dan karakteristiknya. Yang kedua, mampu mendapatkan atau mengunduh citra satelit yang tidak berbayar. Yang ketiga, mampu menampilkan citra satelit menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Yang keempat, yaitu mampu menjelaskan beragam jenis perangkat lunak pengolah citra satelit dan karakteristiknya. Oke, masuk yang pertama, yaitu satelit dan karakteristiknya. Landsat 7. Citra satelit Landsat 7 merupakan citra satelit bumi yang memiliki ETM, Ancient Jet Thematical Mapper, dan scanner yang dapat membantu untuk pemotretan foto udara. Landsat 7 ini diluncurkan pada 15 April 1999 oleh NASA. Kegunaan citra satelit Landsat 7 ini digunakan untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan geologi, serta pemetaan suhu permukaan laut. Landsat 7 terdiri dari 9 band dengan detail sebagai berikut. Yang pertama itu ada band blue, green, red, near infrared, shortwave infrared, thermal, shortwave infrared, dan pankromatik dengan panjang, gelombang, seperti yang ada pada tabel di layar. Nah, untuk parameter orbit dari lensa 7 itu yang pertama sensornya menggunakan ETM plus dengan ketinggian 705 km dan orbit sinkron matahari dari utara ke selatan memotong ekuator. Untuk waktu lintas orbit yaitu jam 10 WIB atau jam 9 WITA atau pare-pare dengan kemiringan 98,2 derajat. Resolusi temporalnya yaitu 16 hari dengan lama lintasan 99 menit atau 14,5 orbit per hari. Untuk resolusi spasialnya yaitu 15 meter, 30 meter, dan 60 meter termat. Dan cakupannya yaitu 185 km dikali 185 km. Landsat 8. Landsat 8 adalah satelit penginderaan jauh milik Landsat yang diluncurkan untuk melanjutkan pemantauan permukaan bumi secara global dengan teknologi sensor yang lebih canggih dan akurasi lebih tinggi. Diluncurkan pada 11 Februari 2013 oleh NASA untuk menyediakan data citra satelit yang konsisten, sistematis, dan gratis bagi masyarakat dunia. Landsat 8 memiliki 11 band terdiri dari 9 kanal pada Operational Land Imager atau OLI dan 2 pada Thermal Infrared Sensor atau TIRS dengan detail seperti pada tabel yang ada di layar. Oke, untuk parameter orbit Landsat 8, yang pertama itu sensornya yaitu OLI dan TIRS dengan ketinggian 705 km atau 438 mil. Orbitnya sinkron dengan matahari dengan waktu lintasan orbit yaitu jam 10 WIB dan kemiringan 98,2 derajat. Resolusi temporalnya yaitu 16 hari. Lama lintasan 99 menit atau 14,5 orbit per hari. Untuk resolusi spasialnya yaitu 30 meter VNIR dan SWIR, 15 meter pankromatik, dan 100 meter untuk TIR dengan cakupan yaitu 185 km dikali 180 km. Spot 7. Spot 7 adalah satelit penginderaan pencitraan bumi komersial dan kemudian berganti nama menjadi Acer Sky. Satelit ini diluncurkan pada 1 Juni 2014 dan menghentikan operasinya pada 17 Maret 2023. Satelit terakhir dalam seri SP Spot yaitu Spot 6 dan Spot 7 merupakan satelit yang identik dan dirancang untuk memastikan kesinambungan data beresolusi tinggi dengan cakupan wilayah yang luas. Spot 7 digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan kebumian melalui eksplorasi sumber daya bumi dan mendeteksi dan juga meramalkan fenomena-fenomena klimatologi serta oceanografi.
Spot 7 mempunyai 5 band terdiri dari satu band pankromatik dan 4 band multispektral dengan detail yang pertama ada blue, green, red, near infrared dengan panjang gelombang pada tabel. Nah, untuk parameter orbit dari spot 7 sendiri, yang pertama sensornya menggunakan pankromatik dengan ketinggian 694 km dengan orbit sinkron matahari. Waktu lintasan orbit yaitu 98,8 menit per orbit dengan kemiringan 98,2 derajat. Untuk lama lintasannya yaitu 26 hari dan resolusi spasialnya yaitu 1,5 meter pankromatik, 6 meter VNIR, dan dengan cakupan 60 km. Sentinel-2. Sentinel-2 adalah satelit penginderaan jauh optik milik European Space Agency atau ESA dalam program Copernicus yang dirancang untuk memantau permukaan bumi secara sistematis dan berkelanjutan. Misi ini terdiri dari dua satelit kembar. Sentinel-2A diluncurkan 2015 dan Sentinel-2B diluncurkan 2017 yang bekerja bersama untuk meningkatkan frekuensi perekaman. Digunakan untuk kajian-kajian monitoring tutupan lahan, termasuk vegetasi, tanah dan air, juga jaringan air dan area pantai. Sentinel-2 terdiri dari 13 band dengan detail seperti pada tabel di layar. Untuk parameter orbit dari Sentinel-2, yaitu ketinggiannya 786 km, orbitnya sinkron dengan matahari dengan kemiringan 98,2 derajat. Untuk resolusi temporalnya yaitu 5 hari dengan lama lintasan 100,6 menit. Cakupannya yaitu 290 km. Yang selanjutnya adalah ALOS. Citra ALOS Advanced Land Observing Satellite merupakan citra yang dihasilkan oleh satelit observasi bumi yang diluncurkan pada 24 Januari 2006 dengan pesawat peluncuran roket H-2A dari lokasi peluncuran Tanegashima Space Center dari Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA dengan misi utama yaitu kartografi, pengamatan regional, pemantauan bencana alam, penelitian sumber daya alam, dan pengembangan teknologi. ALOS mempunyai 5 band terdiri dari satu band pankromatik dan 4 band multispektral dengan detail. Yang pertama untuk band pankromatik itu mempunyai panjang 0,52 sampai 0,77 nm. Dan untuk band multispektral itu ada blue, green, red, near infrared dengan panjang gelombang seperti pada tabel di layar. Nah, untuk parameter orbit dari ALOS itu yang pertama menggunakan sensor pankromatik dengan ketinggian 692 km dengan orbit sinkron matahari. Untuk kemiringannya yaitu 98,2 derajat dengan periode ulang 46 hari. Untuk resolusi spasialnya yaitu 10 meter untuk AFNIR, 2,5 meter untuk PRISM. Nah, selanjutnya itu ada tipe data satelit. Ada tiga. Yang pertama, citra satelit pankromatik, multispektral, dan hiperspektral. Yang pertama, citra satelit pankromatik. Citra satelit pankromatik adalah citra yang hanya memiliki satu band dan merekam spektrum cahaya tampak dengan rentang gelombang yang luas, seperti merah, hijau, biru, dan sebagian inframerah dekat. Karena hanya terdiri dari satu band, citra ini ditampilkan dalam hitam putih dan tidak dapat dibuat composite band untuk menghasilkan warna natural atau true color maupun warna semu false color. Yang kedua adalah citra multispektral. Citra multispektral sesuai dengan namanya mempunyai lebih dari satu band. Saat ini, kebanyakan citra satelit multispektral dengan resolusi spasial sangat tinggi dan tinggi terdiri dari 4 band yang berada pada spektrum elektromagnetik cahaya tampak atau visible dan inframerah dekat near infrared. Sedangkan untuk citra satelit resolusi menengah dan rendah banyak memiliki sampai band
belasan band. Yang ketiga yaitu citra hiperspektral. Sesuai dengan namanya, citra satelit hiperspektral mempunyai jumlah saluran atau band yang berlebihan. Jika citra satelit multispektral maksimal mempunyai belasan band, maka citra satelit hiperspektral mempunyai ratusan band. Untuk bagian kedua, yaitu cara mengunduh citra satelit tidak berbayar. Nah, yang pertama itu menggunakan Earth Explorer. Nah, caranya yang pertama, buka website https earthexplorer.usgs.gov. Terus kemudian kita login menggunakan akun yang sudah dibuat. Terus yang ketiga, membuat poligon di area yang diinginkan dengan klik Use Map pada tab Search Kriteria. Yang keempat, itu menentukan range waktu dan tutupan awan dari citra. Yang kelima, klik dataset, pilih satelit yang diinginkan, dan kemudian klik result. Yang keenam yaitu pilih result yang memiliki tutupan awan maksimum. Kemudian setelah itu download hasil yang telah dipilih. Nah, ini merupakan data dari Earth Explorer dalam TIF. Yang kedua adalah USGS Glovis. Caranya yang pertama buka website https://glovis.usg.gov. Nah, yang kedua kita login menggunakan akun yang sudah dibuat. Kemudian pada selected data set, klik tanda plus, kemudian pilih jenis citra satelit yang diinginkan. Keempat, cari lokasi yang diinginkan dengan zoom in atau zoom out. Setelah diperoleh lokasi yang diinginkan, download data. Nah, berikut ini data yang diperoleh dari USGS Glovis dalam TIFF Natural. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai perangkat lunak pengolah citra satelit. Yang pertama ada multispec. Multispec adalah sistem pengolahan untuk menganalisis secara interaktif data citra multispektral pengamatan bumi, seperti yang dihasilkan oleh seri satelit Landsat dan dari citra hiperspektral dari sistem udara dan antariksa seperti Aviris. Tujuan utama multispektral adalah sebagai bantuan untuk mengeksplor hasil penelitian dalam mengembangkan metode yang baik untuk menganalisis data citra hiperspektral serta digunakan dalam pencitraan medis multiband dan kegiatan pendidikan tingkat K-12 dan universitas dengan ribuan pengguna terdaftar. Fitur multispec meliputi penampilan citra secara interaktif dalam berbagai kombinasi band, analisis kurva spektral atau spectral signature, klasifikasi citra secara supervised dan unsupervised, analisis statistik seperti mean dan covariance antara band, transformasi data seperti Principal Component Analysis (PCA), serta kemampuan ekspor hasil analisis untuk pengolahan lanjutan. Yang kedua ada ENVI. ENVI, The Environment for Visualizing Image, merupakan suatu sistem pengolahan citra digital penginderaan jauh yang revolusioner dibuat oleh Research System (RSI). ENVI versi 4.8 memberikan fitur dan fungsionalitas lebih mempermudah alur kerja dan mengurangi waktu untuk pengolahan citra digital penginderaan jauh dan analisis, serta berintegrasi dengan ArcGIS sehingga mempermudah menyadap informasi dari citra digital ENVI dan dapat menampilkan data LiDAR dan dapat secara langsung menggabungkan data penginderaan jauh lain dengan data LiDAR. ENVI memiliki 3 jendela utama. Yang pertama itu the main display window untuk menampilkan semua tampilan citra dalam full resolution yang dibatasi oleh kotak pada scroll. Yang kedua, the scroll window untuk menampilkan seluruh citra pada file. Dan yang ketiga adalah the zoom window untuk menampilkan perbesaran dari main display window yang dibatasi oleh kotak pada window.
NV penginderaan jauh memiliki beberapa menu utama, di antaranya adalah File Management, Display Management, Interactive Display Function, Basic Tools, Classification, Transformation, Filters, Spectral Tools, Maps Tools, Vector Tools, Topographic Tools, dan Radar Tools. Yang ketiga adalah ArcGIS. ArcGIS adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem informasi geografis. Software ini dikembangkan oleh Esri Environment Science dan Lakeshore Institute. Perangkat ini memiliki berbagai fungsi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Pada umumnya, software ini berfungsi untuk menghimpun, menyimpan, dan menganalisis berbagai fenomena atau objek geografis di bumi. Nah, fitur ArcGIS itu ada 4. Yang pertama, ArcGlobe, ArcMap, ArcCatalog, ArcSense. Yang pertama, ArcGlobe. ArcGlobe adalah aplikasi yang menggunakan citra satelit untuk menampilkan peta 3D bumi mirip dengan tampilan Google Earth. Yang kedua, ArcMap. ArcMap adalah aplikasi utama dari perangkat lunak ini. Aplikasi ini berfungsi sebagai pengolah data, editor, membuat peta tematik, membuat dan mencetak peta, dan masih banyak lagi tentang bumi. Yang ketiga, ArcCatalog. ArcCatalog merupakan aplikasi yang dapat membantu kita dalam mencari data, mengorganisasikannya, dan menempatkan dan mendokumentasikan data hingga menampilkan data-data yang ada pada software. Yang terakhir adalah ArcScan. ArcScan berfungsi menampilkan peta yang telah diubah menjadi format 3D. Yang selanjutnya adalah menampilkan citra satelit. Yang pertama, menggunakan multispec. Langkah-langkahnya, yang pertama buka aplikasi multispec, kemudian klik file di pojok kiri. Klik Open Image untuk mengimpor data citra satelit yang telah diunduh. Yang ketiga yaitu select image yang diperlukan, misal mengimpor 3 citra, yaitu pada band 7, 6, dan 4 untuk menghasilkan urban area. Yang keempat, pastikan ketika akan di-run, urutan band sudah tepat. Jika sudah, klik OK. Nah, berikut hasil praktikum kombinasi untuk band Landsat 8. Nah, ada natural color dengan kombinasi dari band 432, false color atau urban yaitu kombinasi 7, 6, dan 4. Untuk color infrared itu dengan kombinasi band dari 5, 4, dan 3. Terus selanjutnya ada agriculture dengan kombinasi band 6, 5, dan 2. Yang kelima ada vegetation analysis dengan kombinasi band 6, 5, dan 4. Selanjutnya menggunakan software NV. Langkah-langkahnya yaitu buka aplikasi NV, kemudian klik file di pojok kiri. Terus kita pilih open. Yang kedua pilih dan tambahkan band 1 sampai band 7. Yang ketiga, klik file Data Manager, kemudian urutkan band sesuai yang mau kita kombinasikan, kemudian klik Load Data. Yang keempat, ubah stage type menjadi Gaussian. Nah, berikut merupakan hasil kombinasi band dari Landsat 8 menggunakan software NV. Nah, ada natural color dengan kombinasi 432, false color kombinasi 764, color infrared dengan kombinasi 543, agriculture dengan kombinasi 652, dan vegetation analysis dengan kombinasi 654 dengan hasil seperti pada di layar. Nah, yang terakhir kita akan mengulas tentang perangkat lunak yang telah digunakan. Nah, yang pertama ada multispec. Multispec adalah software pengolahan citra satelit yang digunakan untuk menganalisis data multispektral dan hiperspektral. Program ini menyediakan berbagai fitur seperti kombinasi band, RGB, klasifikasi supervised dan unsupervised, analisis statistik, serta tampilan grafik spektral untuk melihat karakteristik objek pada citra. Multispec juga memungkinkan pengguna melakukan perhitungan sederhana dan evaluasi hasil klasifikasi.
Meskipun tampilannya lebih sederhana dibanding software profesional lainnya, Multispec cukup lengkap untuk kebutuhan praktikum penelitian dasar dan pembelajaran di bidang penginderaan jauh. Yang selanjutnya adalah ENVI. ENVI adalah software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis citra satelit, terutama data multispektral dan hiperspektral. Software ini memiliki fitur yang cukup lengkap seperti koreksi citra, kombinasi band, klasifikasi, perhitungan indeks vegetasi seperti NDVI, serta analisis spektral yang detail. Tampilan dan toolsnya dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi permukaan bumi dari data citra satelit. Karena fiturnya lengkap dan profesional, LV sering digunakan dalam penelitian instansi pemerintahan maupun pekerjaan di bidang penginderaan jauh. Oke, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.